الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي درداء رضي الله عنه يقول: سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبنا حامد الله وإن أصابهم ما يكرهون تسبوا والصبروا ولا حلم ولا علم. كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب؟ قال الله تعالى: أعطيهم من حلمي وعلمي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara hidayah. Dengan hidayah, hadirin sekalian, manusia akan mengenal siapa Rabbnya. Dengan hidayah, kita semua akan bisa mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang perintah Allah, mana yang larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya hidayah dalam kehidupan seorang manusia, hadirin sekalian, berubah kehidupannya. Yang tadinya cita-citanya hanya dunia, berubah menjadi akhirat. Sebelum dapat hidayah yang dipikirkan bagaimana dunia saya, bagaimana dunia saya. Setelah dapat hidayah, seorang manusia akan memikirkan bagaimana akhirat saya, bagaimana akhirat saya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, Rabbul Alamin. Selain Allah Subhanahu wa taala bukanlah Rabb. Selain Allah Subhanahu wa taala, hadirin mulia, adalah makhluk. Dan seluruh makhluk ini tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Siapa saja dia, hadirin mulia, tidak bisa menghidupkan tanpa izin Allah, tidak bisa mematikan tanpa izin Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah taala yang memelihara, selain Allah dipelihara. Hanya Allah yang memberi rezeki, selain Allah diberikan rezeki. Jadi hadirin yang mulia, siapa saja yang mengenal Allah, pasti dia akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk.
Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh, dia sembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang beriman, hadirin mulia, orang yang mengenal Allah, dia yakin sempurna Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi hadirin mulia, apabila kita semua mendapatkan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi kalau kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Ini perintah awal hadirin mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 5 ayat yang turun di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir ayat. Turun ayat berikutnya, ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Maka hadirin sekalian, mulai hari ini hendaknya kita berhenti membesarkan selain Allah, mengagung-agungkan makhluk. Besarkan Allah Ta'ala saja. Allahu Akbar, Akbar, Allahu 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 Akbar. Disuruh, diperintah kita untuk mengulang-ulang kebesaran Allah, mentakrarkan kebesaran Allah. Supaya apa? Supaya kebesaran Allah masuk ke dalam hati kita. Perkara yang diulang-ulang hadirin sekalian, itu akan mendatangkan keyakinan. Maka mulai hari ini hadirin mulia, agungkan Allah, besarkan Allah, nafikan selain Allah. Lihat presiden, katakan itu presiden tidak bisa apa-apa, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Dia tidak bisa memperbaiki keadaan. Hanya Allah yang memperbaiki keadaan bangsa ini. La ilaha illallah. Musyrik hadirin sekalian, satu orang mengatakan kalau si fulan jadi presiden baik keadaan. Lihat gubernur, nafikan gubernur. Lihat bupati, nafikan bupati. Lihat Pak Camat, nafikan Pak Camat. Lihat orang kaya, nafikan orang kaya. Itu orang kaya tidak bisa bantu saya, tidak bisa apa-apa. Dia tidak punya apa-apa. Allah yang punya kekayaannya. Dialah Allah Al-Ghani, yang maha kaya, Al-Mughni, yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya. Itu sebuah makhluk tidak bisa apa-apa. Lihat apa saja, nafikan, hadirin yang mulia. Itu maksud daripada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang hebat selain Allah. Tidak ada yang kaya selain Allah. Tidak ada yang cantik selain Allah. Jadi hadirin orang beriman di hati penuh dengan kebesaran Allah. Kalau dia berbicara pasti melibatkan Allah dalam setiap pembicaranya, itu orang beriman. Kalau tidak ada Allahnya, dia diam. Pembicaraan yang tidak melibatkan Allah hadirin sekalian adalah pembicaraan sia-sia. Antum panas kasih tahu ini panas, ini sia-sia. Tapi katakan Allah yang kasih panas. La ilaha illallah. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Hari ini kita tidak berjumpa, Allah yang jumpakan kita. Sebentar lagi kita tidak berpisah, Allah yang pisahkan kita. Kita tidak hidup, Allah yang hidupkan kita. Kita dihidupkan oleh Allah. Sebentar lagi kita tidak mati, namun kita dimatikan oleh Allah. Kita tidak duduk, namun kita didudukkan oleh Allah. Kita tidak ada, namun kita diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah. La ilaha illallah. Jadi hadirin mulia, penting kita mengulang-ulang pembicaraan semacam ini di rumah kita, di kantor kita, jumpa siapa saja. Katakan kepada mereka, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Lihat seluruh malaikat, Israel, Mikail, Mukar dan Nakir, Raqib, Atid, bahkan Jibril alaihissalam tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang bisa apa-apa. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, arsy Allah, surganya Allah, tidak ada apa-apanya tanpa izin Allah. Nafikan hadirin mulia, isbatkan hanya kepada Allah Ta'ala saja.
Makanya hadirin orang yang berfikir, dia senantiasa menggunakan akal untuk memikirkan kebesaran Allah. Dia selalu memikirkan siapa memberikan saya pikiran sehingga pikiran saya bisa berfikir. Allah Ta'ala mampu merubah suasana dan keadaan, hadirin mulia. Allah mampu menjadikan orang paling jenius di dunia menjadi orang paling idiot di dunia dalam hitungan detik. Jangan sombong hai orang-orang cerdas. Sombong, S1, S2, S3, profesor. Allah bisa bikin bodoh orang paling cerdas di dunia dalam hitungan detik. Allah pun mampu menjadikan orang paling bodoh menjadi orang paling pintar. Allah kuasa menjadikan orang paling miskin menjadi orang paling kaya. Allah pun kuasa menjadikan orang paling kaya menjadi orang paling miskin. Hanya dalam hitungan detik saja. Jadi hadirin yang mulia, ketika satu orang sudah ada kebesaran Allah di hatinya, mendengarkan nama Allah bergetar hatinya, hadirin mulia, kita diberikan segala-galanya sama Allah. Berjuta-juta nikmat Allah berikan kepada kita. Bahkan seandainya seluruh air samudera dijadikan sebagai tintanya, seluruh dedaunan dijadikan sebagai kertasnya, lalu kita mulai menulis nikmat Allah one by one, satu persatu kita tulis nikmat Allah. Kering itu air laut, hadirin mulia, 7 samudera, niscaya masih ada nikmat Allah yang belum kita tuliskan. Allahu Akbar. Kita diberi akal oleh Allah, diberi mata oleh Allah, diberi pendengaran oleh Allah, diberi lisan oleh Allah, diberi tangan oleh Allah, diberi kaki oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi istri oleh Allah, diberi suami oleh Allah, diberi anak oleh Allah, diberi rumah oleh Allah, diberi kendaraan oleh Allah, diberikan pekerjaan oleh Allah. Sebut satu persatu nikmat Allah, hadirin mulia. Begitu banyak nikmat Allah kepada kita, hadirin mulia. Bertahun-tahun Allah beri kita rezeki, tapi Allah panggil, kenapa tidak mau? Kurang ajar kita sama Allah, hadirin mulia. Kita kasih orang makan 3 hari, kita panggil dia nggak mau, kita berhenti memberi dia makan, hadirin mulia. Itu orang kurang ajar, nggak tahu belas kasih, tidak mau tahu membalas kasih. Tapi Allah Ta'ala, ada orang 60 tahun, 70 tahun diberi rezeki oleh Allah, dipanggil berjuta kali, tidak pernah datang, Allah tetap beri dia rezeki. Allah maha baik, hadirin mulia. Jadi hadirin mulia, ini hidup kita di dunia ini nggak lama, sebentar saja, 60-70 tahun saja. Namun hidup yang sebentar di dunia ini, hadirin sekalian, menentukan nasib kita di akhirat nanti. Kalau kita salah pilih jalan di dunia, salah destinationnya, tujuannya salah, hadirin mulia. Ada 2 jalan di dunia ini, hadirin sekalian. Yang pertama jalannya Allah Subhanahu Wa Taala dan pencintanya, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Yang kedua jalannya iblis laknatullah alaih dan para pengikutnya. Kalau orang tidak mau mengikuti jalannya Rasulullah, pasti dia ikut jalannya iblis. Jalan syahwat. Jalannya Rasulullah SAW adalah jalan mengenal Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah. Ini jalan mengenal Allah. Tujuannya surga. Jalan yang sangat luas, namun sedikit orang yang melewati. Tapi jalannya iblis laknatullah alaih, jalan dunia, hadirin mulia, jalan yang sangat sempit, namun banyak orang yang melewati. Maka siap-siaplah menderita ketika melewati jalan ini, hadirin mulia. Di jalan yang sempit namun begitu banyak orang melewati, jangan heran di sana ada sikut-sikutan. Kalau nggak pukul orang dipukul orang, kalau nggak injak orang diinjak orang, kalau nggak nipu orang ditipu orang, kalau nggak nyaci orang dicaci orang. Itu jalan dunia. Tapi jalannya Allah Ta'ala, hadirin mulia, jalan yang begitu indah. Jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya para sahabat radhiyallahu an, jalannya para wali-wali Allah. Apa jalan mereka? Jalan dakwah. Jalan yang sangat indah, sangat luas, highway, namun sedikit orang yang melewati. Maka bersiap-siap merasakan kebahagiaan ketika melewati jalan ini. Ini pilihan, hadirin mulia. Nah, itulah hadirin mulia, Idul Adha ini kita mesti mengenang bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, hadirin mulia, dalam menunjukkan kepada Allah, wahai Allah, sungguh aku mencintaimu melebihi segala-galanya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah. Saya pernah mendengar seorang ulama sampaikan kisah, hadirin mulia, Jibril alaihissalam terheran-heran dan bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa engkau jadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Apa alasannya ya Allah? Maka Allah perintahkan Jibril alaihissalam turun ke dunia.
Dia menyamar hadirin menjelma sebagai seorang laki-laki tua. Semasa mudanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia seorang pengembala kambing yang sukses. Kambingnya 2 lembah, 2 gunung hadirin mulia. Ribuan ekor kambingnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau sedang asik menjaga kambing-kambingnya, maka dari kejauhan terdengar sayup-sayup orang yang menyebut nama Allah. Jibril alaihissalam hadirin sekalian menyebut indahnya nama Allah dengan merdunya. Begitu indah suaranya Jibril alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim berdiri dan mencari sumber suara. Dari mana suara ini datang? Maka dilihat dari kejauhan seorang laki-laki tua sedang berzikir memuji-muji Allah. Maka Nabi Ibrahim berlari menghampiri Jibril alaihissalam, dan beliau pun tidak tahu itu Jibril. Maka dikatakan, wahai orang tua, apakah kamu yang menyebut nama Allah tadi? Iya. Tolong sebutkan nama itu sekali lagi. Sungguh hatiku ingin mendengarkan nama itu. Orang kalau mencintai seseorang hadirin mulia, dia suka mendengar nama kekasihnya, dia suka menyebut-nyebut nama kekasihnya, dia suka mengingat kekasihnya, dia suka melihat rumah kekasihnya, dia suka bertamu, apalagi menginap di rumah kekasihnya, dan dia suka berkorban untuk kekasihnya. Itu ciri-ciri orang mencintai. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Jibril alaihissalam, wahai orang tua, tolong sebut nama itu sekali lagi. Sungguh hatiku ingin mendengarkan nama itu. Maka Jibril bertanya, hadirin mulia, apa imbalan yang kau berikan kepadaku? Bayaran apa yang kau berikan kepadaku? Apa yang akan kau korbankan untukku kalau aku menyebutkan nama itu lagi? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, kamu lihat, saya punya kambing 2 bukit, separuh buatmu, aku berikan sebagian dari kambing untukmu. Tolong sebutkan nama itu sekali lagi. Maka ketika Jibril menyebutkan nama Allah dengan begitu indahnya, tersungkur Nabi Ibrahim alaihissalam menangis sejadi-jadinya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai orang tua, tolong sebutkan nama itu sekali lagi. Sungguh hatiku ingin mendengarkan nama itu. Kambingmu sudah habis sebagian. Apa yang kau berikan kepadaku setelah ini? Ambil semua kambingku, buatmu semua kambingku. Dia korbankan semua kambingnya hanya untuk mendengar indahnya nama Allah. Setelah disebut indahnya nama Allah, hadirin yang mulia, Nabi Ibrahim menangis dan memohon, katakan, sebutkan nama itu sekali lagi. Aku ingin mendengarkan dari lisanmu. Kau sudah kehabisan kambingmu, semuanya sudah tidak ada. Apa yang kau berikan? Aku rela menjadi hambamu. Aku menjadi budakmu, aku jaga kambing-kambing untukmu. Tolong sebutkan nama itu sekali lagi. Baru Jibril terheran-heran mengatakan, benar, pantas dia katakan kekasih Allah. Bertahun-tahun menikah dengan Sarah hadirin mulia. Siti Sarah ini hadirin sekalian, sejarah mencatat, beliau adalah wanita tercantik kedua setelah Siti Hawa. Karena ibunda kita Hawa berasal dari surga. Dia bidadari surga yang turun ke dunia. Sarah tercantik setelah itu. Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertahun-tahun menikah tidak punya keturunan. Akhirnya Sarah pun mengatakan, menikahlah lagi kalau kamu punya anak. Maka menikah dengan ibunda Hajar. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berikan hamba seorang anak yang saleh. Dan Nabi Ibrahim katakan, aku akan korbankan itu anak untukmu ya Allah. Ini berdoa hadirin mulia, Allah pengen tahu. Akhirnya ibunda Hajar hamil hadirin mulia, lahirlah Ismail alaihissalatu wassalam. Mereka tinggal di Madian, di Palestina. Maka diperintah oleh Allah Ta'ala Nabi Ibrahim alaihissalam, hai Ibrahim, bawa anak dan istrimu berjalan ke Makkah. Berbulan-bulan perjalanan, berjalan kaki hadirin mulia. Nabi Ibrahim tidak tahu maksud Allah apa. Sesampainya di Makkah, waktu itu hadirin mulia belum ada apa-apa, belum ada Ka'bah di sana, baru ada gundukan, gunung bukit kecil di Makkah Al-Mubarak. Sesampai di sana hadirin, belum lepas lelahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah perintah Nabi Ibrahim alaihissalam, tinggalkan anak istrimu di sana. Anak yang dirindukan kelahirannya bertahun-tahun hadirin sekalian. Lagi lucu-lucunya, istri soleha yang sangat dicintainya ditinggalkan di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Kalau hari ini kita meninggalkan anak istri kita di kota ini hadirin mulia, begitu banyak hipermarket, supermarket, semua ada, air ada, mertua ada, saudara ada, tetangga banyak. Waktu itu di Makkah tidak ada manusia. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, yang ada hanya tanda-tanda kematian saja. Nabi Ibrahim AS diperintah oleh Allah, tinggalkan mereka di sana. Maka beliau pun hadir mulai berkemas barang-barangnya, dan dia pergi berjalan
berjalan perlahan meninggalkan anak istrinya, tidak sanggup menatap wajah istrinya, tidak sanggup menatap wajah anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya berjalan menangis. Maka Ibunda Hajar berlari mengajar memegang jubahnya Nabi Ibrahim sampai katakan, mau kemana engkau wahai suamiku? Mau kemana engkau wahai kekasih? Nabi Ibrahim gak sanggup menjawab, hadirin mulia. Terus dia berjalan sampai beberapa kilo, hadirin mulia, sambil menggendong anaknya. Siti Hajar mengejar Nabi Ibrahim alaihissalam. Mau kemana engkau wahai suamiku? Tidak sanggup menjawab. Pertanyaan ketiga dihadang dari depan, dikatakan, apakah ini perintah Allah? Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Pertanyaan ketiga pun Nabi Ibrahim tidak sanggup menjawab, hanya menganggukkan kepala sambil meneteskan air mata. Kalau ini perintah Allah, pergilah wahai suamiku. Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Allah tidak akan sia-siakan kami. Itu istri surga, istri solehah. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan kepada Allah bahwasanya beliau mencintai Allah melebihi anak istrinya. Dia pergi berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, 13 tahun ulama sampaikan hadis sekalian. Tidak ada kabar berita. Subhanallah, tidak ada telepon. Hari ini kalau kita pergi meninggalkan anak istri kita pergi berdakwah, masih bisa banyak sosial media, telepon, BBM, WhatsApp, email, Facebook, macam-macam komunikasi. Waktu itu tidak ada kabar, tidak ada air di Makkah. Berlarilah hadirin mulia ketika Ismail kering sudah air susunya Ibunda Hajar, menangis putranya Ismail alaihissalam. Berlari beliau dari Safa ke Marwah sampai hari kiamat dikenang pengorbanan Ibunda Hajar mencari air untuk anaknya. Ulama ahli tafsir menjelaskan hadirin sekalian, berlarinya Ibunda Hajar dari Safa ke Marwah, awalnya berharap jangan-jangan ada makhluk yang datang, jangan-jangan ada rombongan dagang kafilah-kafilah yang datang membawa berikan bantuan. Berharap sama makhluk. Sampai 7 kali bolak-balik, kecewa hadirin mulia. Dia hanya terduduk menangis. Ketika sudah hilang putus asa dari harapan kepada makhluk, barulah Siti Hajar mengatakan, Allah. Seketika keluar air dari kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Kalau saja waktu itu pertama-tama hadirin mulia, Siti Hajar, Ibunda Hajar langsung meminta kepada Allah. Ulama katakan tidak perlu beliau berlari-lari dari Safa ke Marwah. Tapi ini pelajaran bagi kita hadirin mulia. Tapi ulama dunia menafsirkan ini pentingnya ikhtiar. Ulama ahli akhirat mengatakan ini pentingnya yakin kepada Allah. Ulama ini dua pak, ulama dunia, ulama akhirat. Penafsirnya beda. Ulama dunia semua ditafsirkan dunia, semua ditafsirkan duit. Kerja penting. Kalau ulama akhirat semua tafsirnya yakin kepada Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Hadirin mulia, tidak berhenti mengalir air Zam-Zam sampai hari kiamat. Kita minum air itu sekarang hadirin mulia, berkah. Sepulangnya 13 tahun hadirin mulia, rindu kepada putranya. Tidak ikut membesarkan anak. Allahu Akbar. Tidak ikut menafkahi anak. Tidak pernah mengajarkan anaknya adab sopan santun hadirin yang mulia. Nabi Ibrahim alaihissalam pulang rindu kepada Ismail. Ismail alaihissalam telah belasan tahun menjadi seorang anak remaja yang tampan, yang soleh. Manusiawi hadirin, ayah pasti rindu kepada anaknya. Dipeluklah anaknya, diajaklah bermain kemana, bercerita panjang lebar. Malamnya tidur mimpi Allah perintah sembelih anakmu. Allah cemburu hadirin mulia. Allah pengen tahu lagi, hai Ibrahim, apakah kau lebih mencintai anakmu lebih aku atau tidak? Makanya Pak, hati-hati yang punya anak, jangan terlalu mencintai anak. Nanti Allah beri tarbiyah melalui anak. Nabi Yakub alaihissalam begitu mencintai Yusuf alaihissalam, Allah pisahkan mereka 40 tahun. Hati-hati, nanti dipisahkan. Kalau terlalu mencintai itu, kalau Allah sayang sama kita, Allah pisahkan. Biasa-biasa saja. Disampaikan kepada anaknya Ismail alaihissalam, wahai putraku, ayah bermimpi semalam. Allah perintah untuk menyembelihmu. Singkat cerita hadirin mulia, tidak sampai kepada detail daripada cerita ini. Ismail katakan, wahai ayah, tajamkan pisaunya. Engkau akan menjumpai aku sebagai seorang anak yang bersabar. Apa bedanya hadirin mulia anaknya Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Nuh alaihissalam? Anaknya Nabi Ibrahim diajak kepada kematian, dia taati ayahnya. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam diajak kepada kehidupan, kepada keselamatan. Wahai anak-anakku, naiklah ke atas kapal. Tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke kapal hari ini. Apa kata Kanaan? Tidak, aku naik ke gunung saja, aku pandai berenang.
diajak kepada keselamatan, dia tentang ayahnya. Apa yang berbeda antara dua orang Nabi Ulul Azmi ini? Istrinya berbeda. Ismail alaihissalam dibesarkan oleh seorang wanita soleha, Ibunda Hajar. Jadi meskipun kita kiai, kita ulama, kita wali Allah, kalau istri gak soleh, jangan bermimpi punya anak baik. Jadi baik atau buruknya anak itu bukan tergantung bapaknya, tergantung daripada ibunya. Maka penting kita hidupkan ta'lim di rumah kita. Kenalkan Allah kepada istri. Jadikan istri kita istri-istri soleha. Subhanallah hadirin mulia. Makalah sampai hari ini kita mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, menyembelih anaknya. Ternyata Allah cuma memuji saja. Pisau yang tadinya tajam, begitu tajam, ternyata digorokkan ke leher Nabi Ismail, tidak melukai hati. Itu pisau tidak bisa melukai tanpa izin Allah. Itu api tidak bisa membakar tanpa izin Allah. Ini pelajaran lagi bagi kita hadirin mulia. Maka digantilah dengan seekor kibas. Yang kata ulama sampaikan kibas yang dihantarkan adalah pengorbanan Qabil dulu. Kambing yang dikorbankan oleh Qabil dulu. Itu yang diturunkan lagi ke dunia hadirin. Wallahu a'lam bishawab. Banyak hadirin mulia kisah-kisah yakin bagaimana Nabi Ibrahim AS telah membuktikan kepada Allah bahwasanya dia mencintai Allah melebihi segala-galanya. Nah, ini kita diperintah untuk mengikuti bilahnya Nabi Ibrahim AS. Subhanallah hadirin yang mulia. Banyak kisah. Digoda sama iblis. Ibunda Hajar, suamimu gila, dia mau sembelih anakmu. Diambil itu batu-batu, dilempar itu iblis. Sampai hari orang melontar jamrah. Mengenang amalan yang dibuat oleh Ibunda Hajar. Subhanallah. Maka hari ini hadirin mulia yang mampu berkorban, berkorbanlah. Kita nggak disuruh mengorbankan leher anak kita. Mengorbankan seekor kambing saja. Kalau mampu korban sapi, kenapa harus kambing? Kita mungkin harus mengorbankan motor saja, mengorbankan handphone saja untuk beli seekor kambing. Maka yang belum ada niat berkorban, mulai hari ini masih ada waktu 3 hari itu berkorban. Pulang dari majelis ini, belilah kambing. Apa yang Anda korbankan? Kalau pengorban itu bukan nyari dulu. Kalau nyari dulu itu cita-cita. Tapi pengorban itu apa yang ada dikorbankan. Anak kecil minta sama bapaknya, Pak, belikan saya es krim, Pak. Belikan saya permen, Pak. Di tangannya penuh dengan es krim. Apa kata bapaknya? Makan dulu, nak. Habiskan dulu. Nanti bapak kasih lagi. Jangan takut miskin, Pak. Tidak ada ceritanya orang miskin dengan sedekah, dengan pengorbanan, dengan haji. Tidak ada. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesimpulan daripada khutbah Idul Adha kita hadirin mulia siang ini. Orang yang baik dalam panah Allah, yang pertama ciri-cirinya hatinya terbebas dari kemusyrikan. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur sampai tidur lagi ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadirin mulia, ketaatan kepada Allah sempurna. Salat dia khusyuk wal khudu. Allahu Akbar, yang dia ingat Allah. Hari ini siapa yang kita ingat ketika sujud? Itulah Tuhan kita. Ternyata sebagian besar dari kita Tuhannya belum Allah, masih duit, masih pangkat jabatan. Datang ke Ka'bah, di sana malah minta dunia. Ya Allah, jadikan saya gubernur ya Allah. Jadikan saya pejabat ya Allah. Bagi orang beriman hadirin ini jabatan gubernur di sebelah sayap nyamuk, gak ada harganya. Siapa yang akan jadi nanti telah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kita perbaiki keimanan kita kepada Allah, hadir perbaiki diri kita masing-masing. Allah perbaiki rumah tangga kita, Allah perbaiki kampung kita, Allah perbaiki kecamatan kita, Allah perbaiki provinsi kita, Allah perbaiki negara kita, Allah perbaiki dunia ini. Kalau kita semua sibuk memperbaiki diri, hari ini kita ingin memperbaiki orang lain, ingin memperbaiki negara, tapi lupa perbaikan diri sendiri, lupa perbaiki iman, lupa perbaiki sholat. Ingin jadi pemimpin orang banyak, mimpin mata saja tidak mampu. Mata waktunya tidur malah bangun, waktunya bangun malah tidur. Gimana mau memimpin orang banyak? Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak dunia dengan kedua tangannya, menolak dunia dengan kedua tangannya. Namun Allah hantar dunia dalam keadaan hina ke bawah telapak kakinya. Hari ini umat Islam hubbud dunia, cinta dunia, mengagung-agungkan dunia, sehingga Allah cabut dari kehebatan Islam. Idza azaman ummati dunya nuzi'a minha haibatul Islam. Islam ini mengajarkan berpolitikan. Dalam politik Islam ini kita dilarang memilih orang yang menginginkan jabatan. Tidak boleh. Maka kita yang ingin jadi khalifah jangan menginginkan, nanti Allah berikan. Kita cari orang-orang yang saleh, berdoa sama ya Allah, jadikan dia orang pemimpin kami ya Allah. Subhanallah. Maka penting ini hadirin mulia. Satukan umat di masjid. Kita semua ajak orang kepada Allah saja. Jadi dai kita semua, jangan jadi jurkam, Pak. Jadi dai.
Da'i itu mengajak orang kepada Allah, jurkam mengajak orang kepada makhluk. Ikut si fulan, ikut dia orang hebat, itu dia orang soleh. Bukan. Ajak kepada Allah saja. Kalau orang mengajak kepada makhluk namanya jurkam, kalau orang mengajak kepada dirinya namanya dajjal. Enggak boleh kita ikut. Pilih saya, ikut saya, jangan. Kita pilih Allah dan Rasulnya saja. Dan kita buat amalan hadirin mulia, perbaiki tahajud kita setiap malam. Satu keanehan yang sangat besar hadirin sekalian, kalau kita mengaku pejuang agama, kita mengaku dai tapi nggak tahajud. Ini keajaiban dunia. Sholat malam dihidupkan. Cintai ulama. Datang ke majelis ilmu, mudahkan langkah kaki ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkah kaki menuju surga. Akhlak perbaiki, jangan sombong. Nggak boleh sombong. Matahari nggak boleh sombong meskipun cahayanya terang. Kenapa? Karena sebentar lagi malam datang, dia akan hilang. Purnama nggak boleh sombong meskipun cahayanya indah. Sebentar lagi pagi datang purnama hilang. Tidak ada alasan untuk sombong. Katakan kepada diri kita, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Lihat orang tua katakan, ayah saya ini lebih baik dari saya. Orang tua ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena beliau lebih dulu beramal soleh dari saya. Pasti pahalanya lebih banyak daripada pahala saya. Ketemu anak muda katakan, adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Orang yang ada kesombongan di hatinya sebesar darah, diharamkan mencium bau surga. Ikhlaslah dalam setiap amal. Orang ikhlas dipuji nggak senang hati, dibuli nggak sakit hati. Bagi dia yang penting penilaian Allah saja. Terserah orang mau bilang apa, yang penting Allah sayang sama saya. Apalah artinya seluruh dunia memuji-muji kita, tapi Allah katakan tidak, kamu tidak orang baik. Dan yang terakhir hadirin mulia, cabut akar cinta dunia dari hati kita, alihkan cinta kita kepada kehidupan akhirat. Karena dunia dibandingkan akhirat bagaikan satu tetes air berbanding samudera yang luas. Dari lahir sampai mati itulah dunia. Singkat saja. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Ayat lain mengatakan satu hari akhirat 50.000 tahun dunia. Wallahi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Di dunia semua sementara saja, semua tipu-tipu saja. Miskin sementara, kaya sementara, sedih sementara, bahagia sementara, sehat sementara, sakit sementara, tampan sementara, cantik sementara, hidup sementara. Bahkan matahari yang kita lihat terbit di ufuk timur setiap hari, tenggelam di ufuk barat, itu pun sementara saja. Tidak lama lagi Allah pasti akan hancurkan itu matahari. Makanya sungguh bodoh orang yang mencintai sesuatu yang sementara. Maka alihkan cinta kita kepada kehidupan akhirat. Semoga Allah beri kita faham hadirin mulia. Jadikan kita semua orang-orang yang bertakwa. Jadikan kita semua orang-orang yang cinta dan takut kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa qala aidan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kila ma ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat terakhir hadirin mulia, pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Tidak akan ada lagi nabi. Serusak apapun akhlak orang Jakarta, Allah tidak akan turunkan lagi nabi sini. Siapa yang melanjutkan kerja nabi? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Dakwah itu arti mengajak, bukan mengajar. Maka semua kita bisa mengajak. Ulama bisa mengajak, orang awam bisa mengajak, presiden bisa mengajak, gubernur, bupati semua bisa mengajak. Pedagang, petani semua bisa mengajak. Mengajak, bukan mengajar. Nah, kita semua da'iyah. Kita semua da'iyah. Ajak satu orang saja yang dapat hidayah asal dakwah kita, insya Allah cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Satu orang saja. Abu Bakar radhiyallahu anhu hari pertama masuk Islam, mafi ilmu nggak ada. Cuma 2 kalimat syahadat yang beliau tahu, langsung mengislamkan 9 orang keesokan harinya. Hari ini kita tanya diri kita, sudah berapa orang yang Islam di tangan saya? Sudah berapa yang masuk Islam di tangan saya? Apakah ada
kerisauan kita bagaimana umat di Amerika, di Eropa, di Rusia, di Afrika, di Australia dapat hidayah. Maka meskipun kita tidak bisa pergi ke sana, hadirin mulia, doakan. Mudah-mudahan Allah curahkan hidayah. Allah curahkan hidayah bagi seluruh pemimpin-pemimpin di dunia ini, seluruh presiden, seluruh gubernur beri hidayah. Semua masuk Islam. Dan jangan ada satu orang pun yang mati sebelum mengenal Allah. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal qadri matin ya rahman masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa umat Islam seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tambahkan hidayah di hati kami ya Allah. Jadikan diri kami asbab hidayah bagi orang memandang kami ya Allah, bagi orang mendengarkan suara kami ya Allah. Beri mereka semua hidayah ya Allah. Ya Allah, hantar kami berdakwah ke ujung-ujung dunia ya Allah. Gunakan sisa umur kami untuk mentaati-Mu ya Allah. Sibukkanlah diri kami dalam ibadah dan dakwah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha mengetahui ya Allah. Curahkan hidayah bagi semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Matikan kami dengan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam mencintai-Mu, dalam sujud kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di hari Aidil Adha ini ya Allah, terimalah semua pengorbanan orang-orang yang berkorban ya Allah. Ya Allah, yang belum mampu berkorban ya Allah, beri mereka kemampuan untuk berkorban ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha tahu ya Allah. Kalau ada yang sakit di sini, tolong angkat penyakit kami hari ini ya Allah. Kalau ada yang berhutang, tolong lunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, Jakarta ini ya Allah, berikan seorang pemimpin yang saleh, yang takut kepada-Mu ya Allah. Jadi seorang wali-wali-Mu ya Allah, hantarkan dia sebagai pemimpin yang takut kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kefahaman agama kepada seluruh rakyat, seluruh manusia di dunia ini ya Allah. Curahkan hidayah-Mu ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com, berteman dalam kebaikan.